Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Cyber Security. Masih di pembahasan lab-lab yang ada di situs coursewaiger.net. Oke, kita lanjutkan saja lab berikutnya. Kita sekarang ada di playlist cross-site scripting ya. Oke, ini di bagian cross-site scripting text. Sekarang kita menuju lab yang kelima ya. Lab yang kelima yang akan kita pilih adalah yang ini. Exploiting XSS to perform CSRF. Oke, saya akses labnya. Ini pembahasannya. Jadi di sini terdapat vulnerability store XSS. Oke, jadi nanti kita bisa menanamkan script ya di websitenya. Kemudian untuk menyelesaikan lab ini kita harus exploit the vulnerability to perform a CSRF attack and check the email address of someone who view the blog post comment. Oke, jadi nanti kita untuk menyelesaikan lab ini kita harus ini ya berhasil mengubah email user seperti itu. Nah, di sini nanti yang kita gunakan akunnya ini yang sudah diberikan. Ini username-nya Weiner dan passwordnya Peter. Ini juga dijelaskan solutionnya. Nah, intinya nanti script yang akan kita gunakan pada level ini adalah ini ya. Scriptnya ini. Nanti juga akan kita bahas kenapa scriptnya seperti ini, bagaimana cara kerjanya. Seperti itu. Oke, saya akses. Ini dia website labnya. Biasa ya ada berbagai macam blog, post ya di blognya, account, tadi bawa ke halaman login ya. Di sini nanti kita bisa login menggunakan user yang tadi diberikan, yaitu Weiner dan passwordnya Peter. Kita kembali ke home. Kemudian kalau kita klik salah satu post, oke kita dibawa ke halaman postnya, detailnya dari sini ya. Kita bisa submit comment. Nah, ini dia vulnerability-nya ya di sini. Oke, sebelum kita masukkan script-nya ya, kita coba ke my account. Oke, di sini kita coba login menggunakan username Weiner, passwordnya Peter. Kita login, berhasil ya di sini your username is Weiner dan your email is weiner@normaluser.com. Jadi kita login sebagai Weiner ya dengan password Peter, maka email kita yang didaftarkan itu ini weiner@normaluser.net ya. Biasanya kan email itu kalau di website-website yang menggunakan sistem login atau manajemen akun digunakan untuk banyak ya, salah satunya reset password dan lain-lain. Dan di sini ada fitur ya untuk mengubah email, update email seperti itu. Kalau kita ubah ya teman-teman ya, asal kita ubah jadi weiner@mail.com. Kita update, berhasil ya berubah, berhasil diupdate. Ini kita ubahnya secara legal ya, karena dari user pemilik akunnya langsung. Kalau kita logout, kita logout ya, kita kembali ke my account, kita kembali lagi. Dan di sini yang perlu diperhatikan, di sini menerapkan anti CSRF. Singkatnya dia saat ada form login submit ya. Kalau misalnya di sini login user dan password, dan nanti kalau kita sudah login ada form untuk update email, itu kita sebenarnya diberikan suatu token. Nah, kalau kita coba cek ya, ini di form login, di sini ya kita klik kanan inspect. Nah, di sini dilihat ini formnya, dan ini ya di sini nih. Kalau sini ada form inputnya, username, ini form input password. Nah, di sini di dalam form juga sudah ada input. Ini tipenya hidden, jadi tidak terlihat di sini, namun namanya CSRF ya. Ini nilainya acak, bikin dari cara acak ya. Nah, ini secara sederhana difungsikan untuk mencegah CSRF gitu. Jadi ketika orang melakukan submit, dia benar-benar adalah inputan yang memang awalnya dari request dulu ya, dari request login gitu. Kan bisa aja orang submit karena dia tahu, oh inputannya itu ini dia buat script khusus gitu ya, langsung dia lakukan submit tanpa sebelumnya melakukan proses. Kayak misal tadi yang email itu kan harusnya kan sebelum dia submit dia harus melakukan proses login ya gitu. Kalau tidak ada ya RF ini bisa aja orang yang tahu, oh inputannya ini di metodenya apa, post atau get, kemudian ini action ini ya dikirim ke URL mana gitu, domain mana, dia bisa mau langsung melakukan submit ya request seperti itu. Makanya di sini disebut CSRF atau cross site
request for Gary seperti itu. Sekarang kita masuk, coba masuk kembali. Di sini winner, di sini passwordnya Peter. Kalau kita login, nah di sini sekarang kita cek juga, di sini juga ada CSRF-nya atau nanti CSRF-nya merupakan token ya, token CSRF. Ini kita inspect. Nah di sini input, ini ya formnya ini, formnya di sini actionnya terlihat. Nah di sini ya teman-teman ya. Nah di sini formnya, di sini lihat metodenya post, actionnya ini nanti dikirim ke URL domain ini yang ditambahkan my account / change email. Nah di sini lihat ya ada inputan, selain ada inputan ini yang kita input email, di sini juga ditambahkan inputan bernama CSRF ya dengan value-nya acak. Ini salah satu fungsi untuk nanti CSRF. Tanpa token ini kita tidak bisa melakukan submit. Misal ya di sini kita ada login nih teman-teman. Kemudian kita masuk, misalnya kita ganti winner 2@mail.com. Tapi di sini CSRF-nya kita ganti. Kita tambahkan XXX. Kalau kita update, nah invalid CSRF token, karena saat kita mengirim, kita juga mengirimkan tokennya dan di server itu dicek. Benar nggak sih CSRF-nya itu yang tadi server kirim, jadi dicocokkan seperti itu. Jadi saat kita request halaman submitnya, kirim token CSRF-nya, dan di server juga disimpan nih. Jadi siap-siap nanti kalau ada submit request lagi yang berupa submit dari form yang telah diberikan, yang tadi di request itu dicocokkan. Kalau beda tokennya berarti tidak valid, bisa saja itu request yang tidak sah seperti itu. Kita kembali, kita reload. Oke ya, kalau kita ketikkan ganti lagi nih, tokennya tidak kita ubah, kita ganti lagi winner 9@mail.com. Kita ganti dengan winner 9@mail.com, kita update. Nah ini berhasil ya. Seperti itu teman-teman fungsi CSRF-nya. Nah di sini kalau coba rekan-rekan klik, ini kan lab-nya ya, ini link exploiting-nya juga dijelaskan. Nah, klik, saya buat new tab. Nah, jadi di sini dijelaskan ya bahwasanya ini nih fungsi token CSRF itu nih untuk nanti cara CSRF seperti itu. Namun ketika ada di dalamnya juga terdapat XSS vulnerability, khususnya yang store XSS ya, ini bisa dibilang tidak berfungsi. Nah, makanya di sini judulnya exploiting XSS to perform CSRF, walaupun sudah ada anti CSRF-nya ya. Kita kembali ke lab-nya, website-nya. Jadi tadi tujuannya adalah kita mengubah ya, kembali ke my account, ini kita akan mengubah email dari usernya. User yang kita gunakan adalah winner seperti itu. Ini saya log out dulu. Oke. Dan sekarang kita ini akses ya, kita seakan-akan orang lain nih. Kita belum login my account. Masih harus login, kita ke home, kembali. Nah, sekarang kita akan inject nih sebagai hacker lah ya. Kita ke post-nya. Nah, di sini kita akan masukkan script-nya ya. Nah, kita copy saja dari solution-nya. Ini copy, tidak perlu ada yang diubah, kita paste. Di sini sudah name-nya misal sudah, kita submit, post comment. Oke, di sini thank you for your comment, berhasil disubmit ya. Dan kalau di lab ini setelah kita submit scriptnya itu, kita langsung solve ya. Tapi di sini saya akan coba bahas lagi lebih mendalam terkait skenario ini. Oke, di sini tadi ini ya, kita sudah berhasil submit sebagai orang lain atau orang jahatnya hacker ya. Sekarang kita kembali ke home. Oke, ini sekarang anggap user yang lain ya sedang masuk website dan dia akan login ya. Dia kemudian menuju my account. Anggap ini sekarang Peter. Saya masukkan passwordnya winner, passwordnya Peter, terbalik, kita login dan berhasil teman-teman ya. Dan lihat emailnya masih yang awal ya, belum diganti dengan test@test.com. Kenapa? Karena dia belum mengakses tadi scriptnya. Scriptnya itu ada di dalam ini. Jadi anggap misalkan usernya ke home,
Dia lihat postnya ya, dan dia view post. Nah, di sini dia mengasih ini, lihat di sini ya, ada komentar tadi tapi scriptnya tidak ditampilkan karena sudah dieksekusi. Dan kalau kita kembali ke my account, sudah berubah teman-teman, seperti itu. Apa bisa berubah? Jadi kalau sekarang coba kita ganti dulu kembali ya, misal winner@mail.com ya, kita ganti ini, kita update email, sudah berubah. Dan sekarang kita kembali ke home. Tadi saya akan jelaskan apa yang terjadi ya. Nah, saat dia akan mengklik view post, sekarang kita inspect dulu teman-teman. Ini inspect, sudah. Kalau kita view ke network ya, pastikan di network ini masih. Kemudian kita view post. Nah, di sini teman-teman, kalau rekan-rekan ini ke bagian ini nih yang fetch atau XHR ini. Nah, di sini ternyata ada request ya di belakang layar yang dilakukan oleh browser seperti ini karena dikarenakan adanya script tadi yang kita tanam ya. Kalau kita scriptnya sini saya perbesar, jadi ini adalah memanfaatkan, kalau rekan-rekan tahu, namanya Ajax ya, jadi melakukan request ke server ya di belakang layar. Kalau rekan-rekan pengen memahami bagaimana fungsi ini berjalan, ini rekan-rekan bisa menuju salah satu sumber yang bagus. Ini saya buka di wetrischool.com. Rekan bisa ke JavaScript, kemudian ke bagian Ajax. Bisa ke JS Ajax, kemudian ke Ajax intro. Nanti dijelaskan apa itu Ajax sih. Ini ya, read data from web server after the pack has loaded. Jadi update web page without reloading the page. Jadi dia melakukan refresh di belakang ya, tanpa ada reload gitu. Jadi tadi nggak kelihatan tuh pas kita akses ini, kan ya, di reload berhasil. Nah, dia terus menjalankan ini request nih di belakang tanpa halaman di reload seperti itu. Kemudian dia mengirimkan data ke web server gitu di background ya, secara background seperti itu. Ini penjelasan ajaknya. Nah, kemudian ini ke bagian ajak XML HTTP, salah satu yang penting. Nah, ini salah satu dan ini salah satu contoh scriptnya. Kalau rekan baca, ini cukup halaman ini aja, rekan bisa memahami bagaimana script ini bekerja gitu. Kalau saya jelaskan di sini, ini yang membuat variabel track, kemudian di sini membuat objek baru ya, XML HTTP request. Ini kan singkatnya dari XHR ya, makanya di sini kalau di website tadi, nah ini dilihat XHR-nya atau fetch-nya ya, seperti itu nih di sini nih, di sini. Request belakang layar menggunakan objek XHR di browser, seperti itu. Nah, ini kemudian ini melakukan onload ya. Onload itu apa? Di sini bisa dibaca ya. Ini seperti menyiapkan fungsinya. Nih di sini onload suatu properti, di sini juga bisa dibaca ya. Di sini nih properti di XHR lah singkatannya. Singkatnya ini onload itu define a function to be called when the request is received ya. Seperti itu. Dan kemudian di sini request open ya. Ini method. Nah, jadi nanti kalau udah siap dia akan melakukan get my account. Sini true berarti asinkronus. Ini bisa dibaca juga. Open itu atributnya apa aja. Nah, ini method open ini ya. Ada ya method URL asinkron user password di sini ya. Ini kalau true berarti asinkronus. Sini metodenya get atau post URL ini ya lokasi tujuan. Dan sini resend berarti dikirimkan seperti itu. Nah, di sini tadi ya ini onload handle respon, ini fungsinya penjelasannya. Jadi kalau dilihat di sini kita kembali. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi di belakang layar apa yang dilakukan setelah kita meload ini, jadi dia ini ya. Di sini kita coba klik. Nah, di sini teman-teman di request-nya bisa dilihat di request header-nya ya. Nah, di sini request-nya jadi dia saya perbesar. Dan di sini jadi ini dia melakukan request ke my account ya, seperti yang di script-nya. My account ini nih. Metodenya get ya. Karena dia akan pindah halaman ke my account. Kenapa melakukan seperti ini ya, sama ya, seperti source-nya itu mengikuti dari fungsional dari halaman. Jadi kalau contoh ya, kan kalau user normal kalau mau mengubah email itu kan ke my account ya,
Ini klik kanan, saya buka new tab baru. Ini new tab. Nah, di sini ya dia ke my account ini ada winner. Sebenarnya kalau my account juga tetap aja sama ya. Jadi fungsinya tadi ya script yang ini ya. Dia jadi melakukan get my account. Kenapa sih dia butuh ini? Karena tadi ya untuk submit dia membutuhkan token CSRF-nya. Makanya dia pergi ke sini dan dia nanti itu di inspect. Saya inspect lagi. Sorry, di sini inspect. Nah ini ya, nanti dia akan mengambilnya nih, token ini nih. Dia akan mengambil token ini, yang CSRF ini. XAQ, YY, sekian-sekian. Tuh, dia akan mengambil. Nah, di sini teman-teman ya, di fungsi handlernya, jadi lihat nih, dia membuat variable token dan dia mengisinya dengan this, respon text-nya, apa itu respon text, mengubahnya menjadi string. Di sini juga dijelaskan ada sini metode respon text. Nah, sorry, itu properti ya di sini, properti respon text ya, return the respond data as a string. Seperti itu. Kemudian dia cari nih, ini ada property match, bisa dicari. Kalau di sini match itu apa sih? Match, cari nih method match di JavaScript ya. Nah ini ya, dia mencari yang match ya. Nah ini fungsinya, jadi dia akan mencari ya. Kalau di sini scriptnya itu, nah ini, jadi dia mencari kan setelah dia melakukan request ya, dia mendapatkan halaman ini teman-teman. Ini terus kemudian dia dicari CSRF-nya apa seperti itu. Kemudian dia simpan di variabel ini. Nih ya, dia cari name CSRF-nya, kemudian dia ambil value-nya ya, seperti itu. Dia taruh di token. Nah, setelah sudah, intinya dia sudah dapat tokennya, dia melakukan request lagi teman-teman. Kalau di sini lihat ya, change email. Kalau kita klik di sini, nah ini ya, dia arahkan urlnya ke my account check email yang merubah akun email sama seperti kalau di sini. Setelah dia ini kan dia ini nih masukkan emailnya ya, misal emailnya ubah @mail.com. Kalau kita terus kemudian ya di sini ya, dan lihat di sini ya, nah di sini ya actionnya ditujukan ke my account. Di sini ditujukan URL-nya my account change email ya, jadi dengan metode post. Kemudian ini tokennya, jangan lupa input emailnya seperti itu. Kalau kita misalnya sini kita update, nah ini secara normal ya. Kalau kita cek di network, di all, nah di sini ya di change email, nah ini sama ya, jadi dia mengirim ke sini URL ini my account slash change email dengan metode post, dan yang dikirim apa, dua inputan, email dan CSRF seperti itu. Form datanya ya, ada email dan CSRF seperti itu. Nah, sama juga, jadi dia mengikuti karakteristik atau fungsional dari websitenya ya. Setelah dia dapat CSRF-nya, dia juga melakukan request lagi nih, change request ya. Open dia nih ya, dia buat ini request baru, new object XHR-nya baru ya, sama seperti ini. Kemudian dia lakukan request lagi nih, sekarang method post karena dia mau submit-nya, mengubah emailnya gitu. Ini URL yang dituju true secara asinkronus ya. Kemudian ini yang dikirim apa nih? Kalau awalnya kan get itu tidak dikirim apa-apa ya, hanya dia merequest page-nya saja. Nah, kalau di sini dia mengirim nih tokennya, dikirim ya biar valid, karena tadi ya kalau kita token yang kita ubah atau tidak ada tokennya tidak valid, dicek kan di sisi server. Nah, ini dia juga mengirimkan email yang diharapkan ya diubah seperti itu, test@test.com. Seperti teman-teman ya, jadi cara kerja scriptnya seperti itu. Ini dibuat sedemikian rupa sesuai dengan fungsionalitas dari websitenya. Kita kembali lagi ke sini setelah dia submit ya, di sini dan di sini ya responnya ya berhasil 200, berarti berhasil diubah ya. Di sini yang terakhir, dan kembali ke my account sama ya. Kalau tadi udah di submit, kembali ke my account dan email berhasil diubah. Seperti itu teman-teman penjelasannya ya. Terima kasih.
atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.